لا إله إلا الله محمد رسول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, alhamdulillah sudah hampir sebulan Ramadan pergi meninggalkan kita dengan berbagai macam hikmah, tergantung bagaimana kita mensikapinya, beramaliyah pada bulan suci Ramadan. Maka seusainya ibadah puasa Ramadan, selesailah urusan kita kepada Allah. Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dalam hadis riwayat yang lain, kawaladathu min batni ummih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dasarnya iman dan ihtisab kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih. Mari kita sekarang kembali kepada fitrah kita. Apa itu fitrah kita? Yang pertama adalah kembali kepada ajaran tauhid. Ramadan kita memasrahkan diri kita hanya kepada Allah. Mulai dari subuh sampai maghrib, yang haram, yang jangankan yang haram, yang halal saja kita jaga betul. Ketergantungan kita hanya kepada Allah. Kita bertauhid hanya kepada Allah, melepaskan ya ketergantungan kita kepada dunia, makan, minum dan lain sebagainya. Di dalam surat ke-7 ayat 72 Allah berfirman, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ya, jadi dulu di rahim-rahim, ya, di alam roh Allah sudah bertanya kepada roh kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, roh-roh kita menjawab, ya benar dan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguh ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi ketika belum kita lahir ke dunia, Allah sudah mengikrarkan pada roh kita. Kita orang-orang yang berfahamkan tauhid, ya, maka Ramadan kita dikembalikan itu. Ketergantungan kepada dunia, ketergantungan kepada makhluk kita lepaskan. Puncak puasa Ramadan kita iktikaf di masjid selama 10 hari, mulai malam 21 malam 29. Kita tinggalkan anak, istri, keluarga, ya, itu sebagai simbol, ya Allah, istri yang menjadi belahan jiwa dalam rumah tangga, ya. Ketika kita pulang dari iktikaf harus berani kita katakan
Suatu saat saya akan meninggalkan istri atau istri meninggalkan saya. Kendaraan yang menjadi fasilitas dan status sosial kita. Ya Allah, kendaraan yang saya cintai ini, yang saya banggakan, yang menjadi simbol status sosial saya di lingkungan masyarakat, satu saat saya meninggalkan kendaraan atau kendaraan meninggalkan saya. Begitu masuk kantor, duduk di kursi yang nyaman kita, yang telunjuk kita ditakuti bawahan kita karena pengaruh kita sebagai komisaris, sebagai direktur utama. Kita harus berani mengatakan, ya Allah, jabatan yang saya sandang ini satu saat saya meninggalkan jabatan atau jabatan meninggalkan saya. Sehingga ketika orang berhenti dari pekerjaannya, dipecat dari jabatannya, nggak ada harusnya post power syndrome. Jabatan amanah biasa saja, nggak stres ya. Bahkan ada orang yang belum menjabat udah stres duluan kan, kemarin itu caleg-caleg ya, udah modalnya habis miliaran, utangnya banyak, nggak jadi anggota dewan, stres dia lupa kalau dewan itu adalah amanah. Khalid bin Walid adalah panglima terbaik di masa Rasulullah, yang Nabi menggelarnya sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Khalid bin Walid cita-citanya kepengen mati di medan perang ya. Kepengen matinya mati syahid ya, kalau perang itu paling depan. Dan selalu perang kalau ada Khalid itu pasukan semangat dan luar biasa, memberikan motivasi kepada sahabat. Di masa Rasulullah begitu, lalu jadi panglima. Masa Abu Bakar, di masa Umar, di tengah dia jadi panglima perang, lagi mimpin perang, pegang tongkat komando, tiba-tiba datang utusan Umar membawa sprint, kalau kita surat perintah. Apa surat perintahnya? Bahwasanya posisinya Khalid bin Walid diganti sebagai pemegang tongkat komando, panglima perang, menjadi serdadu biasa, menjadi prajurit yang di bawah komando orang yang sudah di-SK-kan oleh Khalifah Umar. Kebayang situasi gitu kalau ada pada kita, mungkin kita desertir kan, ngambek, lari. Diterima surat perintahnya, diserahkan komando kepada orang yang di-SK-kan oleh Khalifah Umar, dan dia tidak jadi pemimpin, tapi tetap semangatnya nggak berubah, jihadnya tetap luar biasa, nggak mutung, nggak sedih. Sehingga ajudan Umar yang heran, terus selesai perang dan ternyata tetap menang perang itu ya. Ditanya, ya Khalid, engkau baru dipecat dari jabatan bergengsi, dari panglima pemegang tongkat komando menjadi prajurit biasa. Tidak saya lihat kegundahan, kemarahan, dan kau tetap bersemangat dalam jihad. Maka kata Khalid bin Walid, nujahid lillah laisa lil Umar. Saya berjihad ini karena Allah, bukan karena Umar. Mau dikasih jabatan panglima, mau jadi prajurit biasa, tetap saya berikan yang terbaik buat Allah dan Rasulnya, karena saya kepengen mati jihad. Saya perang, kembali pulang, dia tentu minta klarifikasi dong. Apa salahnya di tengah perang diganti, ya kan? Di mana masalahnya? Dia nggak merasa tidak berbuat salah, ya bukan nih, protes, mengklarifikasi. Ketika dia tanya kepada Khalifah Umar, jawabannya, ya biar umat tahu, menjadi teladan. Dimanapun posisinya, Khalid tetap adalah seorang prajurit yang tangguh. Yang kedua, agar umat prajurit tidak mengkultuskan engkau. Ternyata ketika Khalid tidak menjadi panglima, tetap menang ya. Jadi jangan semata-mata masalah Khalid dikultuskan. Jadi Umar menguji tauhidnya para prajurit perang, termasuk panglima yang menjadi idola prajurit lain, karena kalau dia maju menjadi panglima akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang ya. Jadi luar biasa diuji ini ya. Kembali ke ajaran tauhid, kita melepaskan ketergantungan kita kepada dunia, sebagaimana janji dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan ya hidup dan matiku hanya milik Allah, hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan yang lain. Ya. Maka ketika tauhid sudah tertanam, kita akan memiliki kemuliaan yang luar biasa. Itu yang Allah nyatakan dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, dia mengikrarkan diri sebagai seorang muslim yang beragama tauhid, kemudian summa istaqamu, orang ini istiqamah dengan keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun para malaikat mendampinginya, alla takhafu wa la tahzanu, maka malaikat berkata kepadanya, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kita diberikan berita gembira tentang surga yang Allah janjikan. Ya. Karena malaikat adalah makhluk ruh, ya, maka roh kita yang disambang sehingga dia punya kekuatan, ya, mental yang luar biasa. Nah, ini. Jadi kembali kepada fitrah, yang pertama kembali kita kepada ajaran tauhid, bersihkan ya tauhid kita yang kemarin masih ada pakai enzima, ya, yang masih aja dagang pakai penglaris, ya, lepaskan, ya kan? Kita hanya bergantung kepada Allah, tidak kepada makhluk. Yang kedua, kembali kepada Allah adalah kembali kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Itulah habit kita, ya, habitat kita, fitrah kita adalah ibadah. Nah, setiap makhluk yang hidup di alam fitrahnya, di habitatnya, di habitnya, dia akan punya izzah, ya. Harimau ketika mengaum di hutan sendirian akan menakutkan seluruh makhluk. Harimau yang lahir di hutan, dibesarkan oleh induknya di hutan, dari anak harimau sampai menjadi harimau jantan dewasa, sendirian di hutan, dia ketika mengaum saja maka akan menakutkan seluruh makhluk. Harimau ditangkar, lahir nggak dirawat sama induknya, nggak lagi ada di alam liar, adanya di penangkaran tuh harimau. Dari bayi sampai dia gede, anak-anak harimau diambil, dilatih. Apa yang terjadi? Giginya, taringnya masih ada, kukunya masih tajam, tapi dia udah keluar dari fitrahnya, nggak lagi hidup di hutan lepas, kan? Makannya disuplai, ya. Minumnya disuplai. Apa yang terjadi? Harimau nggak ada izzahnya lagi. Dulu ketika masih di hutan dia mengaum sendirian, seluruh makhluk takut. 11 harimau yang dari bayi ditangkar cuma jadi tontonan dan hiburan. Tuh harimau disuruh lompat-lompatan, mau disuruh guling-gulingan, orang pada tepuk tangan terhibur. Ya, 11 harimau nggak ada wibawanya, nggak ada izzahnya. Kenapa? Sebab dia tidak lagi hidup di habitatnya, dia keluar dari fitrahnya. Ya. Hiu ketika masih di air laut, wow, wibawa. Jalannya elegan, ditakuti makhluk lain. Tapi ketika hiu terdampar, keluar dari fitrahnya, menggelepar dan mati di pinggir pantai, apa yang terjadi? Udah nggak ada lagi orang takut. Anak-anak kecil pada foto bareng duduk ini injak itu hiu. Kenapa? Karena dia keluar dari alam fitrahnya. Tadi fitrah kita di mana? Tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Fitrah kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman adalah beribadah. Begitu pentingnya kita menjaga fitrah kita untuk kembali beribadah. Ya, makanya Ramadan kita didiklat oleh Allah agar kembali kepada fitrah kita, menikmati bagaimana kita hidup dalam habitat kita, orang yang suka dan gemar beribadah. Sholat kita jaga berjamaah, ditambah lagi duha, malamnya tarawih, tahajud, hajat, ya, dan berbagai macam aktivitas dihidupkan itu. Jadi Allah sedang mengembalikan kita ke alam fitrah kita, menjadi orang yang kembali ke habitnya. Kayak ikan dikembalikan ke air, harimau dikembalikan ke hutan, maka dia akan punya izzah, ya. Maka penting beribadah. Jadi kalau orang Islam sudah jauh dari ibadah, meninggalkan ibadah, ya seperti harimau yang ditangkar, nggak ada wibawanya lagi. Kayak ikan jangankan nggak ada di air, kurang aja airnya. Akuarium misalnya ikan arona kita, airnya berkurang, gimana? Menggelepar ya, nggak tenang. Ya. Makanya itulah kata Quran, alladzina tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tenang ketika dia mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. As-salatu lughatan az-zikru. Salat secara bahasa artinya zikir. Makanya di dalam salat ada yang namanya tuma'ninah. Nah, apa tuma'ninah? Tenang, jangan tergesa-gesa salat, tenang sejenak. Minal jinnati wan nas, tenang sejenak baru ruku. Setelah baca doa i'tidal, jangan langsung berdoa sujud, ruku, jangan langsung, tenang dulu sejenak. Baru sami Allahu liman hamidah. Saya baca doa i'tidal, diam sejenak. Seberapa lama? Selama bacaan subhanallah. Itu namanya tuma'ninah. Artinya kita diajarkan untuk tenang, ya. Orang-orang yang tenang ini akan melihat masalah secara menyeluruh, enggak sepotong-sepotong. Ibarat orang dia enggak melihat hanya yang ada di depan, tapi dia pakai drone. Dia udah punya drone di hatinya. Oh, drone Pak. Sehingga lu, oh pantes macet di sono ada truk keprosok, ya kan? Kita lagi naik mobil yang nyaman mau masuk kantor, tiba-tiba lampu merah, depannya truk tronton, kita di belakangnya, di belakang truk persis. Kemudian lampu hijau, truk nggak bergerak untuk maju. Kita udah buru-buru nih masuk kantor. Apa respon pertama kita? Kasih klakson, tatet, tatet. Truk juga nggak bergerak. Respon kedua, buka jendela, Mas, udah hijau Mas, woi jalan woi. Nggak juga bergerak. Apa responnya ketiga? Turun dari mobil. Kurang ajar ini main-main sama saya gitu. Dia nggak tahu saya ban hitam. Keluar begitu dari mobil, lihat, turun, truknya terbuka pintunya, sopirnya nggak ada. Makin kalap kita kan, kurang ajar, kencing kan dasar sopirnya. Itu kita hampiri, lewat ke depan truknya, dari depan itu sopir truk lagi nuntun nenek-nenek mau nyebrang. Maka reaksi kita setelah melihat secara utuh gimana? Oh, kirain kencing. Terus mas, terus. Menjadi membela dia. Nah, seringkali kita memvonis orang baru sampai dimensi yang pertama. Tidak utuh kita melihat, sehingga kita menjadi orang yang naif. Dasar brengsek. Dasar ustadznya emang begitu. Dasar begini. Itu. Kenapa? Kita hanya memvonis dengan apa yang kita lihat. Makanya Nabi udah punya drone dia. Ya. Jadi melihatnya udah forecast ke depan. Orang belum
tahu Nabi sudah memahami. Kayak pernah kejadian ya, ketika di Taif dilempari batu sama orang Taif. Itu hijrah pertama Nabi ya, 100 kilo dari kota Mekah. Biasanya nggak ada program, tapi kalau mau program nyewa mobil sendiri, bis sendiri itu ya, 3 jam 2 jam perjalanan nyampe itu di Mekah. Kota Taif itu kota yang subur, ini puncak kalau kita dihina, dilempari batu, diteriakin orang gila. Kalau posisi kita sampai penunggu Taif yang mangkal, ya Muhammad, kata malaikat Taif, kalau engkau setuju biar aku balik ini Taif, aku blender mereka biar hancur binasa. Kurang ajar mereka, nggak pantas mereka menghinakan engkau sebagai utusan Allah. Engkau mengajak kebaikan, kehinaan yang kau dapatkan. Izinkan ya Muhammad, saya balik, saya blender mereka biar habis. Nah kalau kita hanya dimensi situ, udah habisin aja dah. Ngeselin saya Nabi dihina. Enggak. Nabi udah jauh forecast ke belakang, udah 4 dimensi sudut pandangnya. Dia abaikan permintaan malaikat, dia menghadap langit berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku. Itu baru kaum. Allahumma hdi qaumi, berilah hidayah kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Karena sungguh mereka enggak tahu aku ini nabi mereka. Andai kata mereka dapat hidayah, terbuka hijab mereka, enggak akan mungkin mereka begini. Kalaupun mereka sekarang begini, aku berharap anak-anaknya nanti enggak begini. Aku berharap cucu mereka, cicit mereka. Hingga Nabi enggak punya dendam kusuman. Dan akhirnya terjawab doa Nabi kan. Di generasi pertama enggak mau, ternyata sekarang anak cucu dan cicit mereka menjadi pembela Rasulullah. Ya, kalau Bantar mampir di sana ada masjid 1000 tiang. Itu banyak mereka yang jadi imam sholat pertama, rakaat kedua tuh pakai sorban merah. Itu rupanya ahli Taif, ya kan? Yang rata-rata itu mereka jadi sembarangan kalau pakai sorban merah begitu hafiz, ya. Orang-orang yang hafal Quran, yang hafalannya mungkin luar biasa. Mereka jaga. Jadi ketika saya ke sana, tanya mau Taif kita, Ustaz, cuma jangan ngomongin lagi soal Nabi hijrah ke sini. Kalau cerita itu mereka akan nangis. Kenapa nangis? Ya Allah, sayang banget kakek kami dulu, moyang kami. Rasul datang ke sini, bukan diterima tapi dihina Rasul oleh kakek kami. Lempari batu di. Sedih kami kalau tahu begitu. Karena Nabi ingin memuliakan kakek moyang kami ke Taif, tapi kehinaan yang didapatkan Rasulullah. Nah maka itulah salat. Dengan tumakninah kita memiliki 4 dimensi dalam hidup kita, sehingga tidak menjadi orang yang picik. Itulah kata Nabi, ajaba li amril mu'min, sangat menakjubkan pribadi orang yang beriman, dan tidak ada kepribadian yang menakjubkan kecuali hanya pada diri orang yang beriman. In asabathul khaira sakara wa in asabathu syarra sabara. Kalau mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, ya, kebaikan, dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau mendapatkan keburukan, musibah, dia menjadi orang-orang yang bersabar. Nah ini 4 dimensi hidayahnya. Itulah ibadah. Makanya tawaf kita disuruh 4 putaran, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, 4 penjuru. Agar tadi kita punya 4 dimensi dalam bersikap di masyarakat. Maka kembali beribadah, kembali kepada fitrah, kembali kita kepada habitat kita, beribadah kepada Allah. Dengan menjaga ibadah akan mendapatkan ketenangan. Setiap persoalan kita kembalikan kepada Allah, tidak seuzon atas keputusan Allah. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, kembali kepada fitrah, artinya kembali kita saling memaafkan. Nah itulah fitrah kita. Bagaimana Nabi Adam pernah berbuat salah,
karena melanggar perintah Allah, tidak memakan buah khuldi, dia makan. Lalu kembali kepada fitrahnya, Adam mengakui kesalahannya, bertobat kepada Tuhannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak memaafkan kami, mengampuni kami, sungguh kami tergolongan orang-orang yang merugi. Di dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum." Ya, apa kata Allah? Ya. Maka semata-mata dengan rahmat Allah Muhammad, fabima rahmatin minallahi lintalahum, engkau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka, kepada umat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau berhati keras, sikapnya bengis, lalu berlaku kasar kepada mereka, lan faddu min haulik, maka mereka semua akan lari dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun pada mereka. Kita tahu surat ini turun setelah perang Uhud. Perang Uhud, perang yang terjadi setelah perang Badar. Setelah mengalami kekalahan kaum kafir Quraisy Mekah dan puncaknya wafatnya Abu Jahal. Mereka duka Mekah luar biasa. Orang yang mereka hargai, sangat dihormati, mati secara mengenaskan oleh umat Islam. Makanya mereka punya dendam kusumat, termasuk Hindun yang kepengen juga membayar dendamnya setelah kematian Abu Jahal, yaitu ingin membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah. Ada seorang budaknya yang dulu di Afrika ahli memanah, namanya Wahsi. Wahsi ini sekampung sama Bilal bin Rabah, punya keahlian menombak sebelum dia jadi budak di nama Hindun. Diminta supaya dia melatih lagi kemampuannya. Kalau sampai dia bisa menombak Hamzah, yang pertama akan dibebaskan, dimerdekakan. Yang kedua diberi bonus. Oh, semangat dia, pengen ya budak. Kan kalau cita-cita budak ya merdeka, nggak jadi kayak hewan lagi. Melatih. Akhirnya benar, Nabi dapat informasi. Rasul kan punya spionase, jasus istilahnya. Mata-mata yang di Mekah, yang diam-diam teman-teman begitu pergerakan, begitu dengar info akan diserang kota Madinah atas dendam mereka kalian perang Badar, mata-mata Nabi nyampe duluan lari. Ya Rasul, hati-hati, orang-orang Mekah udah bersiap dengan 2000 pasukan ingin meluluhlantakkan kota Madinah. Nah, Nabi udah dapat kabar, udah berangkat, udah diperkirakan. Nah, hari ini nih akan sama. Maka Nabi menyambut strateginya, akan melewati Jabal Uhud, kan ini pintu masuknya ke kota Madinah. Nabi minta 50 ahli panah stay di Bukit Rumat. Tugasnya memanah aja mereka, jangan keluar dari Bukit Rumat apapun yang terjadi. Itu perintah Nabi jelas. Kepada Mus'ab bin Umair disuruh megang bendera, apapun terjadi jangan sampai ini bendera jatuh. Kalau bendera jatuh, moral pasukan juga jatuh. Makanya dulu yang megang bendera nggak orang sembarangan, langsung untuk tangguh, berani, bernyali, karena dia menjadi inceran musuh pertama tuh untuk dihabisi supaya benderanya jatuh. Yang moral pasukan juga pada waktu itu. Akhirnya yang Nabi juga terjadi, pasukan kafir Quraisy dari Madinah melewati Bukit Uhud. Maka seketika pasukan panah yang di Jabal Rumat memanahi mereka. Dari Bukit Rumat berantakan semua, banyak yang mati segala macam. Nah, dulu kan orang perang bawa perhiasan, bawa benda pusaka yang mahal-mahal. Lihat kuda bergelimpangan nggak ada tuannya, lihat benda-benda pusaka, lihat perhiasan, mulai pada waduh, ini kapan lagi bisa makmur nih, masa perang melulu, nggak kaya-kaya. Turunlah mereka berebut harta rampasan perang. Bukit Rumat menjadi kosong.
Khalid bin Walid naik mengambil posisi sekarang umat Islam yang dipanahi. Kondisi kita kocar-kacir, dihembuskan berita hoax. Jadi berita palsu, hoax, fitnah bukan hanya sekarang, dari dulu udah ada. Sebelum ada medsos sudah ada berita hoax. Apa berita hoaxnya? Orang-orang munafik menebarkan isu Nabi wafat di tengah perang Uhud. Rasulullah wafat. Kira-kira gimana tuh pasukan yang lagi fokus perang dengar berita Nabi? Kan mereka nggak bisa tabayun, lagi perang nggak mungkin ninggalin. Aduh, bener nggak sih Nabi wafat? Akhirnya apa? Moral pasukan jatuh, bingung kan dengan Nabi katanya wafat. Nah itu memang berita dari dulu udah ada pola-pola begitu, berita hoax, menebarkan fitnah. Tujuannya melemahkan kekuatan, melemahkan kepercayaan, ya, melemahkan persatuan kita. Sehingga Hamzah yang sedang fokus perang dengar berita hoax itu bukan termakan. Apa benar nih ponakan saya wafat? Kan? Ya. Gugup juga dia. Akhirnya lengah, Wahsy mengambil kesempatan menombak Hamzah. Hamzah jatuh syahid. Hindun yang ngawasi dari awal lihat situasi ini, membedah dadanya Hamzah, diambil jantungnya, diiris-iris kayak sate, dimasukin ke benang, dibikin kalung. Dia lari ke Bukit Uhud, berteriak dengan kerasnya, "Ya Muhammad, ini jantungnya Hamzah. Hei Muhammad, saksikan ini jantungnya Hamzah. Hei kalian umat Islam, lihat ini jantungnya Hamzah." Ngapain tujuannya? Ya kan? Perang mental itu namanya. Ya. Mentalnya dijatuhkan. Nah, siwar. Rasul kayak apa suasana itu. Nah, akhirnya sampai kalah kita, 70 syuhada Uhud mati syahid. Termasuk Hamzah paman Nabi, Mus'ab bin Umair yang tangannya sampai putus ditebas. Dan 70 syuhada kata Nabi nggak usah dibawa ke Baqi, dimakamkan di situ aja kan. Kalau saya nggak perlu dimandikan, dikafani. Apa adanya biar jadi saksi di bangkit Allah, mereka dalam keadaan syahid. Bayangkan dalam situasi begitu suasana kebatinan Nabi. Sebabnya apa? Gara-gara 50 panah yang ngeyel kan, rebutan ghanimah kan gara-gara mereka. Hingga 70 syuhada Uhud mati sia-sia, paman Nabi wafat. Mus'ab bin Umair megang bendera juga wafat. Tapi Allah masih mengingatkan dalam situasi kebatinan Nabi. Luar biasa sakit hatinya karena ulah 50 panah yang keluar dari posnya. Fabima rahmatin minallahi lintalau, maka semata-mata rahmat Allah Muhammad engkau masih bisa berlaku lemah lembut kepada mereka 50 orang ini. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau berhati keras, bersikap kasar, wah keluar hatimu, emang dasar kamu, kira-kira kita kan maki-maki. Lan faddu min haulik, mereka akan lari dari sekitarnya. Wa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun pada mereka. Mungkin hari ini mereka lalai, tapi ingat waktu perang Badar mereka juga membantu sehingga menang. Dan kondisi kita terdesak sedikit, mereka bertahan. Mungkin ke depan kalau dibina lagi mereka bisa lebih baik lagi dari sekarang. Artinya apa? Nabi yang segitu sakit hatinya saja masih Allah suruh memberi maaf, meminta ampun. Kita pernah nggak dengan sahabat kita sesakit hati Rasul ketika di perang Uhud? Pernah nggak kekecewaan kita seluka Nabi ketika perang Uhud? Kok ada orang yang tega sampai nggak bertegur sapa oleh persoalan-persoalan tidak prinsip? Nabi mana yang kita teladani? Ya kan? Bahkan ada orang yang saling putus hubungan keluarga, yang hanya hal-hal yang tidak prinsip. Ya. Makanya Ramadan kita kembali kepada fitrah, kembali kita saling memaafkan. Nah, di antara akhlak orang yang beriman kata Quran Al-Imran 134, wal afina anin nas, suka memaafkan kesalahan manusia. Kalau ada orang salah, menyadari kesalahannya, datang minta maaf kepada kita, itu baik, kita maafkan. Pak, kemarin saya salah, pokoknya sekarang pasrah bongkoan lah, sampean mau ngapain sama saya udah ikhlas, saya memang salah, saya minta ridho, ikhlas ya Pak. Ada orang salah, menyadari kesalahannya, datang minta maaf kepada kita, kita maafkan, udahlah,
Saya juga nggak selamanya benar, saya suka ikhlas juga. Udah Pak, yang penting kita saling memperbaiki ke depan lah, kita saling bermaaf. Itu baik. Ada orang salah tapi nggak menyadari kesalahannya, ngeyel. Karena nggak sadar nggak minta maaf, ya Allah. Ini kagak nyadar ya, tapi dia saudara saya, dia pembantu saya, dia anak saya, dia ponakan saya, apapun saya maafkan. Jangan jadi persoalan di akhirat. Itu lebih baik. Yang ketiga, ada orang salah, tahu salahnya, tapi ngeyel. Kan sampean emang yang salah, emang kenapa? Ya mbok minta maaf. EGP gue pikirin. Udah tahu salah, nggak mau minta maaf. Dan tetap dimaafkan. Ya Allah, biarlah dia saya maafkan kesalahan, ampuni kesalahan. Bukakan mata hatinya, itu yang terbaik. Makanya Ali Imran 534 ditutup ayatnya wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, tidak akan hina seorang atasan minta maaf kepada bawahannya. Tidak akan hina suami minta maaf kepada istrinya. Orang tua minta maaf kepada anak-anaknya, guru minta maaf kepada muridnya. Kita sedang memberikan keteladanan, walaupun yang terbaik adalah anak minta maaf kepada orang tuanya, istri minta maaf kepada suaminya, yang lebih muda minta maaf kepada orang yang lebih tua darinya. Maka kita kembali kepada fitrah, kembali saling mengikhlaskan supaya nggak ada beban di antara kita, tidak menjadi orang-orang yang mukhlis di antara kita. Nah inilah jamaah sekalian, kajian kita di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kembali kepada fitrah, kita kembali kepada ajaran tauhid, bersihkan hati dan diri kita dari penyakit-penyakit kesyirikan. Kembali kepada fitrah, kembali kita menghidupkan ibadah kita. Mari jaga, mari punya ibadah yang menjadi andalan kita. Kembali kepada fitrah adalah kembali kita mengikhlaskan kesilafan di antara saudara kita. Karena kata Nabi, al-insanu khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika mereka khilaf, lupa dan salah, kita saling memaafkan. Semoga ini menjadi bagian dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kealfan kesilapan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab pertanyaan atau penambah. Sekalian dia praktikkan belajar. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya mungkin barangkali di luar konteks, namun demikian ada terkait. Misalnya ini ada suatu pemimpin, ya, secara umum bisa dikatakan zalim. Nah kemudian misalnya nih kita mendoakan tidak baik lah misalnya terhadap suatu pemimpin yang zalim itu. Jadi adakah suatu misalnya tuntunannya ataupun bolehkah gitu intinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mengatakan ada 3 doa yang tidak ditolak Allah. Ya, pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua as-shaim hatta yumtir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga du'ail mazlum, doa orang yang dizalimi. Nah, makanya hati-hati. Gimana pada pemimpin yang kezulimannya luar biasa sehingga orang yang terzalimi berdoa? Ya. Nabi doa orang terzalimi itu makbul, Pak. Ya. Sampai karena memang kezaliman yang luar biasa orang merasakannya, dia hanya mengurus keluarganya, kroni-kroni nggak mengurus rakyat dalam kesusahan, ya kan? Pajak makin mahal, harga sembako makin mahal, karena bukan keadaan, tapi memang karena kezaliman dia, kebijakan dia yang tidak pro kepada rakyat, sehingga orang yang terzalimi
Yang dulu bisa beli beras sebulan sekarung, sekarang hanya beli literan misalnya, sehingga orang terzalimi oleh sikap dia. Sampai orang-orang ini berdoa, hati-hati itu. Doail mazlum, doa orang yang terzalimi itu makbul. Ya, jadi ada dasarnya. Akhirnya sebagai pemimpin kata Nabi nggak boleh ya berlaku. Makanya kepemimpinan itu kata Nabi amanah. Konsep kepemimpinan dalam Islam itu adalah sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan masyarakatnya. Jadi pemimpin dalam konsep Islam itu pelayan, bukan penguasa. Kalau penguasa kan yang ada melotot, yang ada tunjuk, ini nggak boleh, ini nggak. Tapi kalau otoriter, dia merasa dia sebagai penguasa. Kalau pemimpin dalam Islam itu melayani. Dia adalah pelayan, takut dengan tuntutan di akhirat, sehingga dia datang pada masyarakat, turun, melayani, mengayomi, membela kepentingan. Itu yang terjadi pada para khalifah kita. Dan mereka ketika diangkat menjadi pemimpin khalifah itu bukan sujud syukur, nangis. Abu Bakar ketika dibayar jadi khalifah di Saqifah Bani Sa'idah nangis. Ketika diminta sambutan, orasi pertama, walastu bi khairikum, saya bukan orang yang terbaik dari kalian, tapi kalian milih saya jadi pemimpin. Jika saya dalam kebaikan, ikuti saya. Kalau saya ada kesalahan, ingatkan saya. Itu luar biasa. Itu pidatonya Abu Bakar ketika dibayar. Jadi hati, pemimpin yang zalim gimana? Ya kalau orang yang dizalimi, orang dizalimi berdoa, itu luar biasa zalimannya. Makanya tadi tidak mudah jadi pemimpin itu. Dan Nabi melarang orang yang bernafsu menjadi pemimpin, yang ngoyo menjadi pemimpin, karena pemimpin itu kepemimpinan adalah amanah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang kepengen jadi pemimpin. Ya, Nabi larang, innaha amanah wan nadama yaumal qiyamah. Ketahuilah, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah dan bisa menjadi penyesalan di hari kiamat kalau engkau tidak amanah. Kira-kira apa? Dan yang lain cukup? Ya, kita tuh dengan doa ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala dosa kesalahan kita, menerima taubat kita, berkahkan hidup kita dan keluarga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walhamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wassalim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.